اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ulama dan ulama, para kiai, para ustaz, para bapak dan para ibu, dan semua kepengurusan NU Ranting Desa Kulon yang saya hormati, Saiful Kaum, Musona, Saiful Mudakir, wabil khusus Guru Terstoyo, Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Samad Sodwi, Kapolda ini, dan sebagai mawon kita kalau hormati. Saran-saran kita wajib dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita menikah merupakan dengan stoyo ke rawu ke kembali. Buat tadi rutin acara pertemuan rutin layanan beristimewa. Keresahan dari ini tumawa buat tadi musola Baitul Qadis. Mudah-mudahan kumpulan pulau dengan stoyo, usaha pulau dengan stoyo, jadi manfaat kita di waktu ya wala Allahumma. Rahmat dan salam memberikan berkat kepada junjungan agung kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pulau dengan stoyo, kita dibuat saya syafaat itu beda dari beda kiamat. Mungkin berubah dengan ini berumate beda asal syara'ah dengan Nabi Amin ya Rabbal. Para bapak dan para ibu jika para hormati, tinggal pertama saya ingin ulang maus kita. Jadi ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah musola Baitul Qadis terus nang mawon bolon kira terbanding apike luar biasa, apike luar biasa, ambane yang gila atone ambal. Nah, alhamdulillah musola Baitul Qadis iki wis apik kaya piye. Kira-kira sing nang dolen mati sing jamaah kan sing jamaah kan ada sing jamaah langka pada diri sampai wingi pada saat gon urunan gawe musola pada piye napa mboten pada piye ya iya tapi ora jenengan lho pada bae sampean iki dijaluki urunan gon gawe katil urunan ana sing 50 100 200 pada begitu katile dadi kira-kira asli jeneng itu dia apa langkau ya kebunan karena terpaksa. Nah, makanya nyuwun sewu kita kudu masalah titipan yang menjadi intine eman-eman ya disebut suara apik yang jurune langkah ayo nas oke eman-eman sing sedekah bahkan infak sedoyo mawon. Para bapak dan para ibu ingkang kula hormati, kelelasan dumawa wonten mriki bahwa pertemuan rutin NU niki asane dipunani Lailatul Istimewa. Sudah 2 kali disampaikan. Pertama, Amin Kiram Agus Nawawi sing aran Lailatul Istimewa apa? Sing nomor 2 bisa tiang Lailatul Istimewa apa? Lailah ke artinya bengi, istimewa ke arane panjenengan kumpul nang wayah bengi murale dinarane Lailatul Istimewa. Digawe NU rutinane nang esuk, kok arane Lailatul Istimewa. Ya beda. Sholatul Istimewa kita mah. Seumpama nang wayah sore yo nang Lailatul Istimewa arane amsiah atau masakul Istimewa. Ini gamane. Iku yang pertama. Sebab Lailatul Istimewa ini anak sing terkadang salah menyampaikan tapi ora dirasa pertemuan malam Lailatul pipindo malam siji Lailatul pipindo ya apa-apa kira-kira kok tambah
ini supaya tambah bener manfaatnya gelem mangkat ngaji. Itu Lailatul Istimewa. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan masalah Lailatul Istimewa itu bukan istighosa. Isi di rutin Lailatul Istimewa diantaranya ada manaqib dan seterusnya ya. Bukan istighosa. Kalau istighosa beda lagi. Istighosa itu artinya meminta pertolongan Gusti Allah. Istighosa pakainya sa. Tapi terkadang mengucapkan salah istighosa pakainya za. Ada istighosa. Maknanya beda ternyata. Istighosa apa? Di situ ternyata artinya jaluk minyak, meminta minyak. Itu kalau istighosa. Makanya manfaat daripada kita berangkat sing kemarin umpamanya acara apa istighosa diganti oleh saiki masa makan ekor roba gantinya istighosa. Itu yang kedua. Perlu saya sampaikan lagi yang berkaitan dengan salah kaprah bener orang luka sering diucapkan. Seperti contoh dulu bisa metani yo jadi tidak berbada isa berarti loro-loroan ba'da isa baik bukan pengen arab-araban lamatan jam tidak ba'da isa orang apa artinya double berbada isa baiknya pada baik ubaran ba'da ya sami saya pada baik berbada sing bener ba'da isa atau barisannya ketahui paling gampang. Itu duduk masalah dosa orang dosanya endah supaya aja ngizinin deh bukan anak-anak jadi berbahasa Isa ternyata ada pada boleh sah. Kemudian ada lagi yang perlu saya sampaikan bahwasanya setiap kali ternyata malaikat Gusti Allah setiap kali ada orang-orang yang berkumpul di mana ada malaikat yang pulang pergi bumi langit malaikat musafir itu namanya ya. Di mana tempat di situ dibacakan alhamdulillah bismillah alhamdulillah sholawat kepada Nabi dan disitulah dinamakan majlis taklim. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan khairul biqar sebaik-baik tempat yaitu di situ al-masajid sebaik-baik tempat yaitu masjid. Nah seperti ini kumpul-kumpul bukan masjid musola ada masalah sih di mana tempat di situ ada bacaan bismillah sholawat dan di situ dinamakan majlis taklim. Nah wasarul biko ala tempat yang rupanya pasar wasarul biko aswaq ala tempat yang rupanya pasar. Sebab pasar itu terkadang bilang-bilang macam-macam anak sing gempeng anak sing borong mana sih orang daripada masjid. Kalau masjid itu pasti digawe anak sing ala titik. Sebab apa? Ya sebab masjid itu maka nuzuli rahmatillah bahwa masjid itu tempat turunnya rahmat Gusti. Tetapi sebaliknya ketika di tempat-tempat seperti pasar bukan rahmat lagi malah terkadang banyak anak untuk Bapak Ibu yang saya hormati. Nah kemudian makanya ini perlu saya sampaikan berkaitan dengan ilmu ini ya. Barangkali yang sebelum-sebelumnya ketika mengawali atau muqaddimah ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah dan sholawat. Sementara kemarin-kemarin umpamanya ya bismillah, alhamdulillah tidak ada sholawat langsung la haula wala quwwata illa billah. Monggo sekarang dirubah menjadi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini jangan kurangi. Sehingga di situ ada bacaan alhamdulillah dan juga sholawat mereka ada. Kemudian ini banyak poin yang saya sampaikan berkaitan dengan pada saat panjenengan terutama diceklingi ya
Di situ kan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di situ kan ada yang hadrotal kiram, ada hadrotal mukarromin, ya, ada yang hadrotil mukarromin. Tapi yang salah ada, orang asalnya kan bener hadrotal mukarromin, karo makanya apa? Ya beda lagi. Kalau mukarromin wala muhtaromin berarti di hadapan saya orang-orang yang mulia. Nah, di situ bisa hadrotal mukarromin wal muhtaromin bisa, hadrotil mukarromin wal muhtaromin juga bisa. Tapi yang ini nyuwun sewu, yang terkadang kurang pas itu pada saat al mukarromun wal muhtaromun itu kurang pas. Sebab isi daripada ketika itu hadrotu ila, saya ngadep ila. Nah, saya menghadap mari panjenengan, makanya hadroti atau hadrota bisa. Nah, itu berkaitan dengan yang kebiasaan yang kurang pasang. Nah, itu salah satu manfaat daripada kita berangkat ke rutin NU Ranting Grobo Kulon. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ini juga perlu saya sampaikan, ya. Pada saat panjenengan terutama ini juga titipan, ada satu titipan mari kula ya. Mudah tolong ketika nanti di acara Lailatul Istimewa perlu disampaikan yang amanat wajib saya sampaikan. Amanat disampaikan wong tua. Ini terutama untuk imam-imam yang biasa mimpin tahlil. Ini orangnya bersama-sama loh ya. Berarti bebas, bisa siapa saja. Ketika jadi imam tahlil, nah, ini ada pesanan atau pesan saya. Di situ kalau yang benar ketika istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, itu yang sebab ada istaghfiru rabbakum kana mengurangi innahu, itu saya juga pernah dengar. Itu salah satunya. Pada saat ada lagi yang berkaitan dengan pada saat ini tahlil, ini terutama tahlil pada saat panjenengan tahlil. Nah, di situ juga afdhalul dzikri, ya. Tapi ada ini juga pesanan. Kalau mau afdhalul dzikri saja, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada sebab apa? Yang kurang pas. Nawaitu taqarruban, itu juga kurang pas. Yang betul seperti apa Pak Ustaz? Nawaitu dzikra taqarruban, itu yang betul. Kadang nawaitu dzikra taqarruban. Nah, itu yang salah. Monggo ini kesempatan kita semua kumpul di NU, belajar sih kira-kira ini kurang pas. Monggo kesempatan bener nerangkan. Para bapak lan para sedherek sedaya ingkang kula hormati, nah itu sebagai mukadimah, mungkin ke depan ada tambahan-tambahan ini perlu saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Iklam anal khaliqal bari'ah jallat qudratuhu ala kalimatuhu wa tawallalahu wa tabaat wa tabaat na'mahu zain asya sab'ata bil asya as-sab'ati summa zain sab'ata bis abadil ukhra liya'lamal alamuna annal lil a'dadi sab'i inda madhi al-dhurur wa nafa khadrun hadiman wa mahalan jazama. Ini tidak perlu saya baca ya, karena berhubung tidak mungkin nama ya, cukup intinya saja bahwa dalam kitab Al-Majalisus Saniyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala makhluknya, di antaranya manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya, nah di situ menciptakan makhluk yang 7 diisi dengan yang 7. Seperti contoh Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang 7
langit 7, bumi langit 7, bumi 7. Nah, ketika di langit Allah menghiasi juga 7, di antaranya apa? Summa zayyanaha bisab'in nujum, summa zayyana lin-nadirin. Bahwa di langit Allah menciptakan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah menciptakan langit 7. Di langit 1 sampai ke 7 masing-masing Allah isi dengan 7 bintang-bintang yang besar-besar. Atau tasnya cilik, asli gede luar biasa. Nah, juga seperti apa? Allah Subhanahu wa taala juga menghiasi bumi. Nah, bumi juga 7. Nah, di antara bumi ternyata Allah hiasi yang pertama bisa katin abhurin. Qauluhu ta'ala wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin bi akhiri abhurin. Allah Subhanahu wa taala menghiasi di bumi kita ini dan juga 7 di antaranya, yaitu di situ disebutkan lautan. Lautan juga ternyata pintu. Mung sing nyongwero mung siji, atau siji. Padahal anane pintu. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dan itu di antara Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya serba 7. Dan juga kemudian Allah Subhanahu wa taala zayyanal adamiyina bil a'dha'i sab'ati al-yadaini wa rijlaini wa rukbataini wal fajri summa zayyana bis'am ibadatin al-yadaini bidawati wa rijlaini bil khidmati wa rukbataini bil qawdati wal fajri bisajdah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam atau Nabiullah Adam dan keturunannya juga Allah hiasi dengan 7. Nah, hari juga 7, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap itu. Ditambah lagi juga anak keturunan Adam atau makhluk seperti kita manusia juga Allah beri hiasi atau beri hiasan 7. Yang pertama apa? Nah, yang pertama al-yadaini, ada kedua tangan. Manusia anak tangan lorone. Kemudian warijlaini, manusia dihiasi makanya bagus anak sikil lorone, lorong rapat. Warubataini, kemudian kedua apa ini? Lutut atau dengkul loro. Yang terakhir yaitu wal wajhi, rupane wajah. Yang sampai saat ini ketika kita sholat, anggota 7 yang tadi menjadi anggota sujud. Makanya panjenengan ketika sujud ini hati-hati. Pada saat panjenengan ini sujud, mohonlah ketika panjenengan ketika sujud batuk atau jidat ya ini dibuka. Kita biasa sampai sini langsung kayak bapak mono, tapi begitu sholat jangan. Nah, seperti ini. Agar apa? Si jidat itu bisa nempel ke masjid atau tempat sujud. Sekarang ini sajadah. Kemudian kedua telapak tangan bebas seperti ini. Ya, dengkul. Nah, ini yang sering terjadi. Kedua kaki. Rata-rata anda membuatnya atau sebab ruang. Ini saya sering melihat ketika di Jumatan. Ya, ketika di Jumatan wong sujud, sikilnya macam-macam namun ternyata. Padahal yang betul seperti apa ketika kita sujud dan sikilnya madal, batinnya madal. Amin madal paham ya? Kok biasa madalnya kudu kabeh ya, kok biasa madal. Sikilnya kok madal. Lah, yang kebanyakan sikilnya orang madal. Berkungkung. Wis sikile berkungkung tudah kakek siap-siap pangindah. Nah, itu saya sering melihat di masjid ya. Makanya yang namanya sholat itu bisa, tapi pinter belum tentu kayak kowe. Nah, ini salah satu manfaat daripada kita ngaji di NU. Bapak Ibu yang saya hormati, lah ini berkaitan dengan
masalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya serba 7 ya. Ditambah lagi ini yang terakhir ya, di sini zayyanallahu umral adamiyina bil ahwali sab'ati fi ibtida'il halati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menjadikan umur manusia juga dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu rodi'in. Rodi'in cara ini berarti apa? Wong sing dalam keadaan esih nusuk, bocah bayi esih nusuk. Sampeyan perlu bocah bayi esih nusuk ya. Lah kan bocah bayi esih nusuk ki arane rodi. Cara bahasa rodi. Nah, ketika anak kecil atau bayi menyusu kepada ibunya, batasannya sampai kapan? Wanan ala wanin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayya masir. Allah ketika yang namanya anak atau bayi menyusu kepada ibunya itu haulaini, tapi dalam keterangan kita dunal haulaini, kurang dari 2 tahun. Bocah bayi ketika nusu maring ibune sak apik-apike jangan sampai 2 tahun. Bayi aja kok 2 tahun, sebab ketika lebih dari 2 tahun bukan sehat malah menjadi penyakit, terutama yang kanda dua anak wadon kalau anak lanang paling gampang anak wadon. Terus sapi apa ya? Sapi apa ya? Nyapi ya? Nyapi anak wadon 2 tahun nurut, tapi anak lanang orang belum nurut. Ini contohnya sapinya ada penyong kambing ya nih. Nusuk apa deh? Iya, mending anak wadon 2 tahun kemarin tak. Wong lanang kati badoten ya sing depan atau dari warung kepat bang. Weh, manusia. Itu yang pertama, berarti ketika anak menyusu dunal haulaini kurang dari 2 tahun. Kemudian yang kedua, summa fatimun. Nah, anak yang di sapi ya, berarti bocah nomor loro sapi, bocah sing di sapi antara 2 tahun kurang sampai seterusnya, itu namanya fatimun. Ketika masuk umur 3, 4, 5 lah malah meningkat menjadi apa? Sobiyun, berarti bocah cilik, mulai anak sekolah TK atau sibya, itu anak-anak ya. Naik lagi, manusia bertambah umur menjadi gulam summa gulamin. Gulam berarti cara kayak ini umur di atas 10 tahun ke atas lah, itu gulam. Nah, kemudian naik lagi menjadi sabun atau sabat, pemuda, berarti 15 ke atas. 15 ke atas bisa 25, bisa sampai 30. Tapi kan 30 jamiah ashabab ya kayaknya ora pantes kok kudune kebunang jamiah liyane. Contohnya apa berarti apa ya? Ansor ya. Ya wong 30 tahun Ibnu bae. Ya ora pantes akhirnya katone ndek. Nah, itu berkaitan dengan umur. Agar umur 30 tahun membolah masuk ke ansor. Tapi kalau umur ini lagi meningkat lagi, yaitu summa kahlin, setengah tua. Cara ini berarti STW, hanya setengah tua. Contohnya sama karena yang sudah soge, setengah tua. Setengah tua berarti 30 ke atas, di bawah 50 berarti setengah tua STW. Berarti ketika jamiahannya monggo masuklah ke NU, alhamdulillah masuk ke NU, dudukkan tamu ya, bukan bintang tamu ya, anggota ya. Iya, berarti pas. Memang saya yang angkor baik, kan orang pantas sobe. Ya kalau nyamar sinom bisa naik lagi. Nah, di situ yang terakhir yang ke-7 yaitu summa syaihin atau syaihun.
Nah, yang terakhir syekhun itu artinya orang tua. Orang tua seperti siapa? Nah, contohnya nyong lah. Nyong sakit loro, giringan nyong kira orang nanti ya. Yang sama sakit loro, sakit loro, apa sakit siji kurang apa? Kata nyong ya, sakit siji, sakit loro bisa. Artinya mana kan tuan kita. Lu ya. Itu pantas dipanggil syekh. Manula. Pas ketika dipanggil syekh, oh ternyata si arang syekh ini maknanya itu artinya jadi syekh guru benar. Syekh juga artinya guru juga bisa. Walaupun non dipanggil syekh tidak masalah. Non itu karena ilmu. Atau ada lagi ya yang ini berkaitan syekh. Ya berarti di atas 50 dan seterusnya itu namanya syekh. Berarti mulai ya kalau sekarang kan ukuran kiai bukan syekh sebenarnya. Nyatanya umur di bawah 40 itu udah kiai. Padahal kiai itu berarti kalau tidak ya bisa 40 ke atas ya. Tapi tidak masalah karena tua ilmunya dipanggil kiai pun tidak masalah. Tidak masalah. Itu ketika dipanggil dengan sebutan kiai, artinya kiai karena tua ilmunya. Nah, di antara 7 yang tadi saya sampaikan bahwasanya kula panjenengan sedaya supados ngerti bahwa Allah menciptakan makhluknya niki serba 7. Nanti insyaallah saya lanjutkan ketika habis lebaran ya. Habis lebaran jauh sedikit ya suwe-suwe lawat lah dulu lah ya. Sementing aja bosen-bosen ketika berangkat nang NU ya. Emang tak deleng-deleng kayak luar biasa kok ya. Sablobok teka kabeh. Apa maning ya ini berkaitan dengan masalah NU. Yang jelas tidak ada ruginya, manfaatnya gede luar biasa. Memang ngaji, tapi memang tadi yang saya sampaikan ya bisa nasihat paling gampang eling pengeling ya. Bukan yang salah ya jaringan orang apa ya. Sebab ternyata wong elingnya ternyata paling berat. Sebab dulu rusaknya Bani Israil, rusak benyen zaman dan Bani Israil sebelum Nabi itu karena apa? Ternyata kaumnya ketika diberi nasihat sudah tidak mau diwe nasihat ditutur dari nabine atau orang-orang soleh itu orang gelem. Sehingga apa? Sing nasihatnya suwe-suwe males. Para beda panjenengan ketika diingatkan monggo lah. Ketika diingatkan monggo sing bongbong ya, bukan duwe suara bongbong, ada sing nafsu kan ora suka ya. Makanya resiko gara-gara meninggalkan artinya apa? Bani Israil rusaknya di situ karena sudah tidak mau diberi nasihat oleh orang-orang soleh, apalagi nabinya. Tapi alhamdulillah kita termasuk jangan menjadi orang yang keras hati atau keras kepala. Ketika diingatkan, oh alhamdulillah diingatkan, seharusnya seperti itu ya. Sebab anak ketika saya mengingatkan atau siapa saja, ketika diingatkan orang tahu nggak terima kasih, malah itu orang dibohongi. Ya pernah terjadi. Si contohnya apa? Donga. Bertahun-tahun donga dari imam tahlil yasin. Tidak ada yang mengingatkan. Begitu saya ingatkan, padahal aku lon-lonan. Saya ngajak 4 mata, tapi dijaga terus-terusan. Ketika apa donga? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika. Itu banyak terjadi. Yang betul subhana rabbika. Jangan memakai subhanaka rabbika. Berarti kalau subhanaka menambahkan satu huruf haram hukumnya. Sementara ini subhanaka mau diganti menjadi subhana rabbika digantilah.
Seharusnya ketika diikat bohong, tapi terkadang orang bohong, malah terkadang dinengna sampai duit. Nah itu dinengna ya apa-apanya orang barang rugi kok, ya kan? Dan seharusnya kudu berterima kasih ketika ada orang yang mau mengingatkan. Nah ini terutama pada saat panjenengan siapa saja ketika sudah di imam tadi. Terutama ketika subhanaka rabbika itu salah, yang betul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.